Ada Joy. Ada yang namanya Joy? Ada Joy di sana, ada juga Joy di sini ya. Ada sukacita? Amin. Ya, saya pun harus memutuskan untuk bersukacita setiap saat. Amin. Iya Pak Kris ya. Ya, saudara punya pasti sejarah di tahun 2024. Amin. Punya cerita yang mungkin mengenakkan, punya cerita yang luar biasa, punya cerita yang saudara mungkin tidak harapkan itu terjadi, tapi saudara sudah menjadi kepercayaan tangan Tuhan untuk menggores cerita itu untuk jadi berkat buat orang lain. Amin. Tapi kita bisa melewati itu semua karena sukacita dari Tuhan. Amin. Saudara bisa melewati itu semua karena Tuhan yang memberikan kekuatan sukacita buat kita semua. Nah, hari ini saya akan berikan tema tentang sukacita ya. Sukacita Natal. Saya pun harus kelihatan bersukacita ya. Paling tidak kelihatan dulu ya kan? Ya, paling tidak kelihatan dulu bersukacita ya. Saya senang sekali karena anak saya baru pulang dari Semarang ya, putri saya. Ya itu juga sukacita buat saya. Amin. Ya sudah ya nyanyi. Mau nyanyi Kak? Ya. Kakak mau nyanyi? Iya. 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 Hari ini fleksibel ya Pak ya? Iya. Kakak mau nyanyi? Nyanyi atau nanti bahasa roh dulu di situ? Ya, tanya Tuhan dulu ya. Ya, bisa bahasa roh kan? Ya, bisa lah. Ya, ya, kan sudah dilatih sama Ibu. Ya, ya baik Bapak Ibu. Kita akan mendengar firman Tuhan. Relax aja ya, karena temanya sukacita ya. Tidak boleh cemberut ya. Nanti ya iblis datang mengetuk pintu hati kita untuk melakukan yang negatif. Ya, baik. Kita buka di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai agak cukup lumayan ayat yang saya akan bacakan buat kita. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Izinkan saya untuk membacakan ini. Demikian firman Tuhan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Bayangkan sampai malam. Makanya Pak Kris handphonenya tidak pernah nonaktif, selalu aktif. Amin. Ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ya, manusianya bicara di sini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu apa? Kesukaan besar." Saya ulangi, di situ malaikat berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut." Sebab apa? Kehadiran malaikat itu sesungguhnya akan memberitahukan kepada kita semua kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Ini berita yang luar biasa. Ini informasi yang tidak bisa dibantah, tidak bisa diragukan lagi kebenarannya, dan ini menjadi suatu kebenaran yang mutlak. Dan tidak ada lagi kata atau kalimat yang berkata-kata kapan dan seperti apa sukacita itu. Pastinya apa yang disampaikan oleh malaikat itu adalah amanat dari Bapa Surgawi. Dan apa yang dikatakan? Sesungguhnya aku akan memberitahukan kepadamu kesukaan besar, sukacita. Amin. Berita sukacita yang besar
untuk seluruh bangsa. Bayangkan, bukan hanya untuk Jati Asih, bukan hanya untuk BTR, apalagi Senopati. Penggusuran kapan itu saya? Ya. Jadi untuk semua bangsa, sukacita yang besar ini. Jadi kapasitas informasinya tidak bisa diukur oleh manusia. Seberapa besar kekuatan informasi itu tidak bisa kita ukur. Yang kita tahu bahwa informasi itu dari Bapa di sorga melalui malaikat. Kesukaan besar, sukacita. Jadi waktu saya baca ini semalam, Tuhan, ini harus saya hidupi sepanjang hidup saya. Saya berdoa supaya sukacita itu biarlah menjadi suatu kebiasaan di dalam hidup saya ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Terus di ayat berikutnya, sebab apa? Karena apa? Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Bukan hanya konselor loh yang hadir itu, bukan hanya pemimpin biasa yang lahir itu, bukan yang seperti kita pikirkan yang lahir itu, tapi di sini dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini, amin. Besok akan mungkin dipertajam lagi pada tanggal 25, amin. Hari ini, sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Jadi jelas di sini yaitu Yesus Kristus, amin. Tidak ada nama yang lain lagi. Di situ jelas dikatakan Kristus, dan Dia adalah Tuhan di kota Daud. Kristus itulah yang lahir. Nah, itulah berita yang luar biasa itu. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Terakhir, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil apa? Memuji Tuhan dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi ditutup dengan sukacita, ditutup dengan kegiatan memuji Allah, ditutup dengan kegiatan bersorak-sorai. Barisan gembala-gembala itu pulang dengan sukacita, pulang dengan membawa sesuatu yang ajaib dari Tuhan. Jadi berita sukacita itu tidak hanya berhenti
ketika mereka ada bersama-sama di situ, tapi ketika mereka pulang dari tempat itu, sukacita itu masih tetap ada. Amin. Saya berdoa, sukacita itu bukan hanya di sini saja, tapi sukacita itu begitu saudara keluar sampai di rumah tetap bersuka cita. Ada amin? Putuskanlah untuk bersuka cita. Karena kalau tidak, saudara yang akan rugi. Saya cerita sedikit. Saya kan salah satu anak rohaninya Om Arif Kalatuheru, orang Ambon dulu. Jadi waktu saya kuliah tahun 90, saya kuliah tahun 94, selesai 93, 94 lah. S1-nya 97, pertengahan tahun 97. Kalau libur singgah sebentar di rumah Om Arif ini. Dalam hitungan detik datang seorang ibu. Omah, doakan saya. Doakan saya Omah. Karena memang Omah ini pendoa syafaat seperti ibu kita ya. Luar biasa ya. Berilah dirimu untuk ditumpangi tangan oleh Ibu Puji dan Pak Kris. Pak Kris sampai teriakan, Ibu Puji yang mendalami. Amin. Datang ibu itu, Omah doakan saya sakit kanker, kanker payudara. Mohon maaf. Kamu sakit apa? Kanker payudara. Sudah berapa lama? Cukup lama saya menderita Omah. Oma bilang begini, kamu tidak sakit, kamu hanya kurang sukacita, kamu hanya sakit hati kepada orang yang selama ini kau harapkan memperhatikanmu. Tapi saya sakit Oma. Tidak, kamu tidak sakit. Yang sakit adalah jiwamu, yang sakit adalah perasaanmu. Hari-harimu berlalu begitu saja, kesedihanmu menguasai hidupmu. Kalau mau sembuh, pulang. Biasanya kalau mau sembuh didoakan ya. Ini kalau mau sembuh disuruh pulang. Disuruh pulang ke Bethlehem. Tadi bilang begitu. Kembali ke Bethlehem. Kalau tema sekarang itu, tema gereja sekarang kembali ke Bethlehem. Tema nasional gereja, kembali ke Bethlehem. Oma itu bilang, kamu tidak sakit. Kamu hanya sakit hati. Kamu hanya sangat pelit membuka hatimu untuk bersuka cita. Sakit hatimu memendam dirimu sehingga engkau berada dengan seperti itu. Saya mau kasih tahu, lebih sakit mengampuni daripada ketika disakiti. Setuju enggak ibu-ibu, anak muda? Lebih sakit mengampuni daripada ketika disakiti. Karena itu adalah obat yang manjur, mengampuni. Jadi umat saya tidak sakit. Tidak. Kamu hanya hati. Pulang. Pulang dia ambil tasnya, jalannya nun begini. Gimana? 1 bulan berikutnya, tidak sampai 1 bulan, saya datang juga, dan ibu itu pun datang. Datang begini, Oma, terima kasih Oma, saya sudah sembuh. Kenapa kamu sembuh? Karena saya mengampuni dan bersuka cita. Benar kan? Kamu tidak sakit? Iya Oma, saya hanya sakit hati kepada suami saya yang selalu menyakiti hati saya. Begitu engkau mengampuni dia, kelimpahan kesembuhan akan menjadi milikmu. Iya Oma, dia nangis di situ. Nangis bukan karena sedih, tapi rupanya sukacita pun bisa membuat kita menangis. Kemarin tuh saya menetes air mata ketemu dengan anak saya, putri saya, di stasiun kereta api. Loh kok menetes ya? Oh karena sukacita. Bukan karena sedih. Nah, udah lama ini jadi putri saya ya. Udah cukup berapa tahun jadi putri saya? 17 tahun lebih lah menjadi putri saya. Ya. Ya sukacita, amin. Saudara bersuka cita, amin. Harus bersuka cita.
Nggak boleh tidak boleh alasan aku tidak, ntar dulu, ntar sore saya bersuka cita. Nggak ada seperti itu. Tunggu transferan dulu Pak baru bersuka cita. Atau tunggu Ibu Puji dulu doakan saya baru suka cita. Nggak ada seperti itu. Ketika kita memutuskan diri bersuka cita dan kita berlari kepada Pak Kris atau Ibu Puji doakan, maka kesembuhanmu akan kelimpahan kesembuhan akan terjadi. Amin. Iya. Jadi saya mau kasih tahu begini, sukacita terbesar adalah kabar tentang kelahiran Yesus. Nggak ada lagi cerita yang lebih dahsyat daripada itu. Tidak ada lagi. Ya, kalau mau ada lagi, Tuhan ciptakan dunia yang baru. Ya, nggak ada lagi. Jadi Yesus adalah pusat kehendak Allah. Saya kemarin sudah kasih tahu itu. Semua agenda Allah telah disematkan pada Yesus yang adalah pribadi sang penggenap perjanjian lama. Kelahiran Yesus, ya, bicara mengenai nubuatan perjanjian lama. Saudara percaya kelahiran Yesus sudah dinubuatkan? Ya, mahasiswa percaya? Ya, kalau enggak percaya bertobat hari ini. Ya. Kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan. Dan lahir dari darah perawan juga sudah dinubuatkan. Kelahiran Yesus setelah dia lahir dan mengalami penderitaan pun sudah dinubuatkan oleh perjanjian lama. Bahkan dia ditolak pun itu sudah dinubuatkan. Pengajaran-pengajarannya adalah sudah disampaikan melalui kitab perjanjian lama, pengajaran-pengajaran Yesus. Dia disalibkan dan mati di kayu salib pun sudah dinubuatkan. Percaya dengan itu? Percaya? Percaya. Bahkan kenaikannya pun sudah dinubuatkan. Tinggal satu lagi, ini pernah saya sampaikan, tinggal satu lagi yang sudah dinubuatkan tetapi belum juga digenapi. Apa itu? Kedatangannya. Tinggal satu perkara lagi loh Bapak Ibu. Semuanya sudah dinubuatkan, sudah digenapi. Nah, jika semua yang dilakukan Yesus adalah penggenapan perjanjian lama, apakah Yesus lahir pada tanggal 25 Desember itu sudah dinubuatkan? Ya. Karena semua yang dilakukan oleh Yesus penggenapan firman. Amin. Banyak diskusi di luar sana bahwa tanggal 25 Desember adalah penyembahan terhadap dewa matahari. Nah, kalau kita lihat dari semua yang dilakukan oleh Yesus, yang digenapi oleh Yesus, semuanya itu telah disampaikan oleh perjanjian lama. Bahkan Bapak Ibu, saya percaya tanggal kelahiran Yesus pun juga sudah dinubuatkan. Sudah ada dalam kitab. Mungkin ini berbeda kalau tentang kematiannya, kebangkitannya, dan sebagainya. Hari yang ketiga kebangkitannya. Tapi hari kelahirannya, apakah itu sudah dibuatkan tanggal 25 Desember? Masih suka cita dengan ini? Di YouTube ribut itu kan? Ya, Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember. Saya mau kasih tahu, semua yang dilakukan oleh Yesus itu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Salah satu jawabannya begini. Pernah dengar yang namanya perayaan Yom Kippur? Pernah dengar? Pernah? Hari raya pendamaian. Nah, pada hari raya pendamaian itu, pada hari raya Yom Kippur itu dilaksanakan pada tanggal 25
September. Itu setiap tanggal 25 September. Ya. Artinya pemberitahuan tentang Yohanes sedang dikandung oleh Elizabeth itu jatuh pada hari raya Yom Kippur juga. Jadi pemberitahuan Yohanes tentang Yohanes yang ada dalam kandungan Elizabeth itu terjadi pada tanggal 25 September. Kemudian coba kita buka di dalam Lukas pasal 1. Kita lanjut Lukas pasal 1 ayat 26. Saya baca ya, Lukas pasal 1 ayat 26. Oke. Dan bulan yang ke-6 ya, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Apa yang terjadi di situ? Pada bulan yang ke-6. Artinya gini, setelah September itu, bulan yang ke-6 bulan keberapa? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, pada bulan Maret itulah pemberitahuan tentang Yesus itu. Dan pada bulan Maret itulah Yesus itu sudah ada di dalam kandungan Maria. Nah, kalau dari bulan Maret sampai bulan Desember berapa bulan? 9 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 9 bulan. Berarti tidak ada lagi bantahan bahwa Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember. Ya, kita lupakan itu. Amin. Ya, kita lupakan. Setuju? Ya. Nah, berarti malaikat mendatangi Bunda Maria dan memberitahukan bahwa ia sedang mengandung Yesus itu tepat pada di bulan Maret. Dan setelah itu baru Yesus dilahirkan pada bulan berapa? Desember. Jadi 9 bulan setelah bulan Maret adalah bulan Desember. Jadi benar, Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Masih ada sukacita? Amin. Jangan sukacita kita hilang oleh karena tanggal. Oh, Yesus tidak lahir pada bulan Desember, kita jangan merayakan Natal. Kalau ada duit, rayakan. Amin. Kalau ada panitia, rayakan. Kecuali kalau nggak ada di rumah masing-masing. Di sini selalu ada kelimpahan. Berarti Tuhan setuju dengan perayaan itu. Ada nggak sampai hari ini pendeta bersungut-sungut tentang tanggal 20 Desember tidak ada berkat? Gak ada. Selalu meriah. Kenapa? Karena di situ Tuhan telah menetapkan dan Tuhan berkati tanggal itu, bulan itu. Nah, pertanyaannya sekarang bagi kita, apa sukacita Natal bagi kita? Apa sukacita Natal bagi saudara? Apa sukacita Natal bagi saya? Begitu saya masuk tadi, saya lihat ada tulisan itu. Saya baru lihat ini sebenarnya. Joy. Wih, cocok nih. Ada juga si Joy di belakang. Ya kan? Ya. Ya, di senyum-senyum itu, sukacita. Lantas apa sukacita Natal bagi kita di tahun 2024 ini? Saya percaya Bapak Ibu sudah melewati banyak hal, amin. Jangan ribut mengenai tanggal.
Sibuklah mengenai hadirat Tuhan. Amin. Sibuklah mengenai apa kata Tuhan buat kita di tahun 2024 ini. Apalagi nanti tahun 2025. Percayalah. Kalau masih ribut lagi mengenai tanggal, waduh, nanti begitu di sorga kamu belum selesai dengan tanggal, turun lagi. Karena waktumu habis memikirkan tanggal kelahiranku, kata Tuhan. Yang lahir saya, suka-suka saya, kata Tuhan. Saya terserah, saya mau lahir kapan, mau bulan kapan, itu suka-suka saya. Kalau saya pun mau nutup pikiran manusia supaya dia tahu tanggal kelahiran saya, itu suka-sukanya Tuhan. Betul. Jadi jangan pusing memikirkan tanggal Tuhan lahir di mana, kapan Tuhan Yesus lahir. Itu suka-sukanya Tuhan. Yang jelas hari ini saudara diberkati, amin. Tuhan berkuasa Bapak Ibu untuk menetapkan kapan dia lahir. Engkau tidak bisa menetapkan kapan dia lahir. Tuhan lahir ya, nggak bisa. Tuhan tiup engkau, pilek 1 tahun. Pilek 1 tahun. Jangan coba-coba meragukan ketetapan Tuhan, mempertanyakan kuasa Tuhan. Artinya kalau kita ribut mengenai tanggal itu, kita mempertanyakan kuasa Tuhan. Kita meragukan ketetapan Tuhan, kita meragukan kuasa Tuhan. Emang kita siapa? Sehingga kita begitu berkeras hati menetapkan Yesus tidak lahir tanggal itu. Kita siapa? Ya, Tuhan sentil sedikit, struk 200 tahun. Ya, kita siapa? Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita, amin. Bukan kita yang menetapkan langkah-langkah Tuhan. Terlalu rohani saudara, terlalu pede saudara berkata Yesus tidak lahir tanggal itu. Semakin sesat kita kalau kita berkata seperti itu. Semakin sesat. Masa tahun 2024 masih memikirkan tentang tanggal, apalagi nanti tanggal 2025 berani. Tahun 2025 masih memikirkan tanggal, padahal Yesus lahir tanggal 25. Wah, hati-hati. Tuhan bilang cukup sudah, ya kan? Jadi begini, saya secara pribadi, pesan Natal buat saya, sukacita Natal adalah tadi seperti yang Alkitab bilang, jangan takut. Saudara masih takut? Masih ada Pak, dikit-dikit. Boleh dong Pak takut dikit, apa penting tidak banyak. Ya kalau takut sama Bu Puji jangan. Bu Puji nggak pernah. Bu Puji selalu begini mendoakan. Ya Pak Kris tumpang tangan. Ya jangan takut. Saya pesan Natal buat kita, buat saya secara pribadi tahun 2025. Kan kita pernah dengar tahun 25 itu buruk katanya ya. Oh ada informasi bukan tahunnya bukan baik-baik saja. Oke silakan. Kita berterima kasih akan hal itu. Kalau ada informasi seperti itu tahun 2025 akan banyak ini dan itu, silakan, tidak masalah. Tapi putuskan untuk tetap bersuka cita. Ya, dikatakan tadi jangan takut. Saya kutip satu tokoh yang namanya, mungkin banyak tokoh yang lain, saya kutip satu tokoh yang namanya Musa. Saya suka dengan keberaniannya dia. Dia selalu bersuka cita. Musa, Bapak Ibu ingatkah tentang Musa dalam membuat bahtera? Masih ingat? Ya. Semua sudah tersedia dengan baik. Semuanya sudah tersedia dengan baik. Bayangkan, semua binatang hadir di situ. Hebat nggak Musa itu?
Nuh, iya, hebat gak Nuh itu? Hebat, luar biasa, betul. Tapi dia tetap bersuka cita. Yang kedua tentang Musa, itu maksudku ya. Ya supaya itu kalau pendeta begitu, kalau udah salah pura-pura seperti apa ya kita, ya seperti lupa gitu, padahal nggak tahu, lupaan gitu kan. Ya, seperti apa itu? Hai Petrus, turunlah, kata gitu. Bukan Petrus Pak, Sakeus. Oh enggak. Hai Petrus, turunlah, sebab itu bukan tempatmu, itu tempatnya Sakeus, kata itu. Karena pendetanya nggak mau disalahin. Ya kan? Pendetanya nggak mau disalahin, pembicaranya nggak mau disalahin. Pemajelis, Pak, bukan Petrus, Sakeus. Hai Petrus, turunlah, sebab itu bukan tempatmu, itu tempatnya Sakeus. Nah, Musa, saya mau kasih tahu, masih di udara, sinyalnya masih di udara ya. Ya, ntar lagi. Udah. Musa sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin. Amin. Amin. Sejak dalam bayi pun dia sudah ditetapkan menjadi pemimpin. Apa yang dia pimpin? Saat dia tergeletak di peti itu, ketika dibuang ke sungai Nil, hari itu dia sebenarnya sudah menjadi pemimpin. Karena peti itu, Musa yang diletakkan di peti itu, kalau dalam bahasa Ibrani itu Aaron, artinya apa? Bahtera. Bahtera. Jadi dia sudah menguasai laut, sungai itu, Teberau itu dari kecil. Dia sudah mendapat jatah untuk menyeberangi sebesar apapun ombaknya. Dari kecil dia sudah ditetapkan. Dia sudah terbaring di bahtera itu. Jadi apa yang perlu ditakutkan lagi? Amin. Saudara pun seperti itu, sudah ditetapkan menjadi biji mata Tuhan, dan sudah ditetapkan menjadi orang yang nanti berbicara, bergerak, dan melakukan keajaiban dimanapun saudara berada. Amin. Amin. Iya. Terus yang kedua, apa sukacita Natal buat saya, buat kita semua? Saya mau kasih tahu begini. Di ayat yang tadi kan dikatakan Yesus telah lahir pada hari ini. Amin. Itu yang membuat saya bersukacita. Yesus telah lahir bagi saya. Yesus telah lahir bagi saudara. Artinya apa? Sesuatu yang ilahi ada di dalam diri kita. Sesuatu yang ilahi sudah menjadi jatah saudara. Dan bahkan segudang solusi akan selalu berdampingan dalam kehidupan apapun yang diperhadapkan kepada saudara. Ya. Sukacita adalah perkara hari ini, bukan perkara nanti atau tunggu mendapat keuntungan dulu atau dapat kelulusan anak, kabar tentang kelulusan anak baru bersukacita. Tidak. Tapi kelahiran Yesus itu bukan bicara sukacita yang akan datang, tapi kelahiran Yesus itu bicara mengenai sukacita yang sedang terjadi hari ini buat saudara. Amin. Bukan besok. Makanya putuskan untuk selalu bersukacita. Ya, jangan pendam sakit hati. Amin. Setuju? Jangan pendam sakit hati, dendam dan lain sebagainya. Putuskan untuk bersukacita hari ini.
Ya. Kita bersuka cita bukan karena si A, bukan karena si B, tapi kita bersuka cita karena hari ini dan besok akan diperingati. Hari ini telah lahir bagi kita Juru Selamat. Saya rasa sudah cukup sebenarnya Yesus ada dalam diri kita. Amin. Artinya tidak ada lagi alasan untuk bersungut-sungut, tidak ada alasan untuk tersinggung, tidak ada alasan untuk berduka, tidak ada alasan untuk menyalahkan si A si B. Kenapa? Karena sudah cukup Yesus telah lahir bagi saudara. Sudah cukup Yesus telah lahir bagi saya. Saya juga minta ampun ke Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ketika saya diperhadapkan pada badai itu, istri saya ke surga. Amin. Ya. Berapa hari kemudian memang jujur saya kalau di hari hanya itu saya tidak menangis, Bapak Ibu. Susah saya menangis karena belum percaya. Di kamar mayat itu saya nangis tapi tidak keluar air mata. Karena saya belum percaya. Saya tidak percaya. Tapi setelah 1 minggu kemudian, ya, saya kayak anak kecil, ya, nangis sendiri. Anak saya bilang, "Bapak nangis?" "Enggak, Kak, enggak." "Bapak nangis ya?" "Oh, enggak, ini apa, kelilipan iris bawang, padahal gak ada bawang." Nah, akhirnya apa? Saya belajar, oh ya, nanti akan rugi sendiri kalau larut di dalam kesedihan itu. Akhirnya saya putuskan untuk bersuka cita. Mungkin tidak lompat-lompat. Lompatnya mungkin hanya 5 cm. Karena beberapa minggu kemudian saya WL di sini, ya kan? Itu saya berjuang loh. Ya, berjuang untuk memutuskan bersuka cita dan melompat. Karena saya larut di situ, saya akan sakit. Saya akan sakit. Kalau saya larut di situ kesedihan, saya akan sakit. Tapi saya putuskan, aku harus bersuka cita. Amin. Bukan bersuka cita karena pasti ada jalan yang lain, tidak. Pasti ada warna yang lain, tidak. Aku putuskan untuk bersuka cita apapun yang terjadi. Harus, Bapak Ibu, mahasiswa harus bersuka cita. Untuk itulah Yesus lahir. Kenapa dibilang ini berita sukacita? Masih ingat gak ini di Alkitab saudara? Untungnya saya bawa Alkitab juga. Di Alkitab ini kan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, dan di tengah-tengahnya kosong, gak ada isinya. Apa yang terjadi di antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu? Tuhan tidak berbicara melalui mahasiswa. Ada mahasiswa nggak sini? Saya lihat ada jidat-jidat mahasiswa sini. Tidak berbicara melalui apa? Itulah yang disebut zaman peralihan. Tidak ada firman di sini, kosong. Antara PL dan perjanjian baru kurang lebih 400 tahun tidak ada nabi yang diutus untuk berbicara. Nah, kalau begitu Tuhan di mana? Saya mau kasih tahu. Saat itu Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat besar, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Saat itu Allah sedang mempersiapkan bahwa akan ada pribadi yang akan menggenapi semua yang ada di perjanjian baru dan perjanjian lama. Siapakah itu? Immanuel, Yesus Kristus. Walaupun muncul kitab-kitab yang lain, inilah
Makanya ada, kalau mahasiswa pernah baca buku, ada zamannya Seleuka dan zamannya Makabeus di sini. Zaman Seleuka, zaman Makabeus di sini. Tokoh-tokoh filsuf muncul di sini. Muncul di kertas kosong ini. Nah, sukacita dong. Ini berita sukacita karena kurang lebih 400 tahun sekian Yesus mempersiapkan akan muncul raja di atas segala raja melalui Yesus Kristus. Ya. Jadi nggak boleh lagi bersungut-sungut. Iya Bu ya. Nggak boleh lagi marah sama saya. Ya. Nggak boleh lagi kecewa sama saya. Ya. Anak-anakku juga nggak boleh lagi marah sama Bapak ya. Nanti kasih duit banyak berdoa Pak. Kalau udah sukses. Ya. Tidak boleh sedih. Ini harga mati Bapak Ibu. Karena semuanya akan berlalu, percuma juga. Ya, percuma juga kita pertahankan kesedihan, karena itu akan menghancurkan kita seperti bom waktu, dinamit. Akan terjadi ledakan. Kalau ledakan iman masih luar biasa, amin. Ini ledakan sakit hati. Mau seperti apa bentuk saudara nanti? Kalau sakit hatimu meledakkan jiwamu, mungkin aur-auran, betul lah. Tapi kalau ledakan iman itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara akan bersinar dimanapun Anda berada. Tapi kalau ledakan sakit hati, semua kita lihat kayak iblis. Lihat Pak Alek kayak musuh. Ini musuh saya udah 200 tahun ini musuh saya nih ya. Lihat Pak Timotius, ini lagi nih musuh saya nih. Kenapa? Karena ada sakit hati, ledakan sakit hati, sehingga kita melihat semua itu musuh semua. Yang terakhir sebelum saya tutup, nanti Pak Kris bisa dasarkan lagi. Yang terakhir, sukacita Natal buat kita adalah, kenapa? Menurut konteks ini, sukacita yang kita terima itu tidak kita terima bersendiri saja, tetapi sukacita itu pun dinikmati oleh malaikat di surga. Jadi kalau saudara bersukacita, malaikat pun akan ikut bersukacita buat saudara. Percaya dengan itu? Ya. Nah, sukacita Natal bukan sukacita biasa, tetapi sukacita bagi seluruh dunia. Bahkan para malaikat ikut melakukan perayaan akan kelahiran Yesus Kristus. Bayangkan, malaikat pun ikut terlibat loh dalam kelahiran Yesus Kristus. Ya, mudah-mudahan nanti ada yang lihat malaikat di sini. Siapa tahu ada punya karunia untuk melihat malaikat. Amin. Pasti ada malaikat di sini. Karena Yesus dekat dengan perayaan kelahiran Yesus Kristus. Karena malaikat dekat dengan perayaan kelahiran Yesus Kristus. Ya. Maka terdengarlah nyanyian surgawi yang dinyanyikan oleh malaikat. Apa kata malaikat nyanyinya? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah sudah mengaturnya dengan sangat baik, dan biarlah pujian ini menggemakan kepada seluruh dunia. Amin. Saudara jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Amin. Ya. Saudara jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Karena nanti gelar kalian itu, sarjana itu nggak akan dibawa ke surga. Ayo Brian, gelarmu berapa? IP-mu berapa? Tuhan tidak tanya itu. Tuhan cuma lihat bisa nyanyi nggak. Nah kalau kita, karena nanti pekerjaan kita di surga bukan mengerjakan makalah. Nggak ada lagi tugas dari Pak Kris, Bu Puji. Karena nanti di surga, saudara Bapak Ibu akan menyembah dan memuji.
Jadi kalau di tempat ini tidak membiasakan memuji Tuhan, di surga nanti nggak ada kursus paduan suara lagi. Nggak ada kursus paduan suara. Kalau kita biasakan di sini bersukacita melalui nyanyian pujian, saudara akan layak memuji Tuhan di surga. Pekerjaan di surga menyembah dan memuji. Apa pendeta, suara saya fals? Ngigo aja fals Pak Pendeta. Enggak, Bu. Pokoknya memuji aja. Enggak kedengaran juga nggak apa-apa. Memuji aja. Karena nanti di surga kita memuji Tuhan dan menyembah. Ya, nebaho, nggak ada lagi ngurus kuburan lagi di surga. Ya kan? Ya kan? Semuanya dipastikan memuji Tuhan. Iya Bu Elia, nggak lagi hitung duit lagi di surga. Dipastikan Ibu Elia memuji Tuhan di surga, menyembah. Makanya mulai hari ini di tempat ini teruslah memuji dan menyembah Tuhan. Ya, Pak Kris juga suaranya bagus. Cuma karena Pak Kris diam-diam aja sebetulnya. Ya. Suaranya tinggi sebenarnya. Karena belum ditunjuk, siapa tahu gara-gara suaranya juga Ibu Puji tertarik juga. Siapa tahu. Ya, ini kita bicara sederhana ya Bapak Ibu ya. Sederhana. Jadi memuji Tuhan itu adalah bagian saudara, menyembah Tuhan, karena nanti di sorga kita hanya memuji dan menyembah Tuhan. Tidak lagi Pak Timotius cari rumah untuk ajak berbisnis lagi. Nggak ada Pak Timotius. Pak Timotius tuh menyembah memuji Tuhan nanti di surga. Amin. Makanya di sini mulai dari tempat ini memuji, menyembah Tuhan. Jangan tahan-tahan. Jangan ditahan-tahan. Sama nanti minggu depan atau minggu selanjutnya ibu-ibu memuji Tuhan, teriak sekuat suara. Amin. Bapak-bapak juga, percayalah gak akan copot giginya jatuh ke bawah. Ya. Tuhan akan ambil alih nanti. Ya. Oke. Jadi Natal bukan tentang kebanggaan kita. Natal bukan jabatan kita, tetapi Natal adalah tentang sukacita surgawi yang diturunkan kepada dunia bagi kita umat yang percaya. Sukacitalah. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bersukacita, tidak ada Natal dalam hidupmu. Kalau masih bersungut-sungut, tidak ada Natal dalam hidupmu. Kalau masih marah dengan si A si B, tidak ada Natal dalam hidup kita. Karena bicara Natal adalah bicara mengenai sukacita.